Info ibadah offline. Ibadah offline atau tatap muka jemaat akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Dengan menggunakan protokol kesehatan dan kapasitas terbatas. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah offline, jemaat dipersilahkan untuk ibadah online. Info ibadah offline. Ibadah offline atau tatap muka jemaat akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Dengan menggunakan protokol kesehatan dan kapasitas terbatas. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah offline, jemaat dipersilahkan untuk ibadah online. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu. Info persembahan sulung. Persembahan sulung dapat diserahkan pada saat ibadah Minggu 14 Februari 2021 atau dapat ditransfer melalui rekening gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua,
menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semua. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Salam semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi. Dan saya tentunya berdoa buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming ini, semuanya dalam keadaan baik dan pastinya sehat. Baik, sebelum kita berdoa, kita sama-sama membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita siapkan hati kita, arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau mengetahui segala hal. Engkau tahu ketika kami masuk. Engkau tahu ketika kami keluar. Dan Engkau mengerti pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Oleh sebab itu, biarlah di tahun 2021 ini yang merupakan tahun integritas, kami boleh semakin mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal kehendak dan cara-Mu yang jauh lebih baik daripada kehendak dan cara kami. Berikan kami pikiran hati yang murni
untuk kami boleh lebih mengenal-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Walaupun kami sering mengalami hal-hal yang kurang baik, tapi biarlah kami terus menaruhkan harapan dan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini hati kami boleh terus tercurah, berfokus kepada Tuhan saja, sehingga setiap langkah kami itu merupakan tuntunan dan arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami juga mau satukan hati kami. Kami angkat tangan kami untuk negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini negara kami boleh terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu untuk bangsa kami. Dan kami mau katakan damailah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Majulah Indonesia. Semua ini karena kasih karunia Tuhan kepada bangsa kami. Tuhan memberkati juga pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, institusi-institusi TNI, Polri, seluruh partai politik yang ada, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka boleh menyatukan hati, menyatukan visi mereka untuk menjadikan negara Indonesia besok menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Indonesia akan bangkit, Indonesia akan maju. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kota kami ini. Terima kasih kalau kami anak-anak Tuhan boleh ada di kota ini. Semuanya kami boleh bekerja, boleh berusaha, boleh bersekolah. Itu semua berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di Kota Padang, Tuhan pakai semuanya dengan lebih lagi. Biarlah di era Pentakosta ketiga ini, mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan. Mereka menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Sehingga kami akan melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pendeta Niko Nyoto Harjo sebagai gembala pembina kami, beserta seluruh keempat wakilnya. Kiranya urapan yang baru boleh terus tercurah buat hamba-hamba-Mu ini. Sehingga ada visi-visi baru yang Tuhan taruh atas mereka. Sehingga kami akan melihat kerajaan Allah itu jadilah di bumi seperti di surga. Jadilah di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu ini. Berkati kesehatan mereka. Bahkan ada kesatuan hati. Ada kekompakan dari antara mereka ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan itu akan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami di Rayon 19. Pastor Johan Makmur dan keluarga besarnya. Biarlah tangan Tuhan terus menjaga dan melindungi hamba-Mu ini. Tuhan menyertai kemanapun hamba-Mu ini melayani. Kesehatan keluarga besar semuanya Tuhan berkati. Jauhkan hamba-Mu ini dari segala penyakit, dari segala kecelakaan, mara bahaya. Sehingga hamba-Mu ini selalu dalam keadaan aman, di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati ketiga wakilnya, Pendeta Hence, Pendeta Anton, dan Pendeta Rudi Pasaribu.
Biarlah dengan doa yang sama kami juga naikkan buat ketiga hamba-Mu ini. Biarlah ada keunitian di dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Yang terbaik boleh diberikan selalu ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu Pendeta Rudi Pasaribu akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya urapan yang baru boleh terus tercurah atas hamba-Mu ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh memberkati kami semua. Setiap kami yang sakit, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah boleh disembuhkan. Amin. Yang lemah akan dikuatkan, Ya, Tuhan. dan yang terikat akan dilepaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Kita bangkit berdiri bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yuk, tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Angkat suaramu dengan sukacita bagi Tuhan. Haleluya, katakan, oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi dengan sukacita bagi Tuhan. Yeay! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Dengan iman katakan yang di rumah-rumah bagi Tuhan. Angkat suaramu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, haleluya. Sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Hari ini kami nyanyikan pujian bagi-Mu. Yang di rumah-rumah sekarang sukacita, angkat pujian kita bagi Raja kita. Oh, haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Tak berubah kasih-Nya setiap hari. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Yeay. Tak berubah kasih-Nya setiap hari. Oh.
sungguh ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Masih mau bersukacita bagi Raja kita, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan sukacita katakan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yang di rumah-rumah angkat suaramu bagi Tuhan, katakan haleluya Tuhan. Ya, berkuasa di bumi di surga. Dialah Yesus kita, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dengan iman katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Haleluya. Sekali lagi angkat pujianmu umat Tuhan, katakan sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Katakan dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat Yesus kami, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yuk tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Setiap tiada yang seperti Kau Tuhan. Dengan sukacita kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Kau ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan sukacita katakan sekali lagi pujian kita bersama-sama bagi Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Di tempat ini seperti di surga. Di rumah kami seperti di surga ya Tuhan. Banyak hal yang kami lalui Tuhan, hari demi hari. Tapi kami melihat terus penyertaan tangan-Mu bagi kami.
Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Bertatalah Tuhan di tempat ini. Hadirlah bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Mari angkat pujian kita bersama-sama bagi Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Biarlah pujian kita ini menyenangkan hatinya. Angkat suara kita bersama-sama bagi Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi umat Tuhan saja katakan, semusim berlalu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, tinggikan namanya. Dan setia tak pernah lalu di hidup. Segenap hatimu katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan, lebih luas dari samudra. Oh, haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sekali lagi pujian kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
saja katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu bagi Tuhan kita. Yang di rumah-rumah, angkat suaramu, tinggikan nama Yesus. Oh haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dialah yang memelihara kita. Oh haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Oh Rabba 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 Rabba. Ira la 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 la. Oh Rabba 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 Rabba. Senangkan Dia, senangkan Dia. Oh Rabaya la 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 la. Oh Rababa baba 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 baba. Siapa yang layak ditinggikan, siapa yang layak dimuliakan. Oh Rababa baba 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 baba. Oh Rababa baba 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 baba. Mari jemaat Tuhan, kita pakai berdiri bersama-sama. Kita tetap dalam hadiratnya, sembah Dia sekali lagi, senangkan hatinya. Mari jemaat Tuhan yang di tempat ini, angkat kedua tangan kita bersama-sama bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari berbahasa roh bagi Tuhan. Oh Rabba, yang di rumah-rumah, angkat tanganmu bagi Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Oh hatimu sedang disenangkan Tuhan. Oh yes, yes, yes. Oh buka hati tu jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku
Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami bisa mengangkat jiwa dan hati kami Tuhan kepada Tuhan untuk melayani Engkau secara pribadi bahkan bersama-sama Tuhan. Memuji, menyembah Engkau dalam ibadah yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tersedia bagi setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan menuntun hidup kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menjangkau setiap kebutuhan dan keadaan kami. Engkau berbicara dan menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Engkau mengurapi kami dan membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan hari ini adalah untuk kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan juga saya menyapa kita semua yang ada di sini juga yang ada di rumah-rumah. Shalom semuanya. Semua diberkati oleh Tuhan pada ibadah hari ini, amin. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapakah yang dapat naik ke gunung kudus Tuhan? Siapakah yang akan menerima berkat dari Allah? Orang yang bersih tangannya dan orang yang murni hatinya. Katakan amin. Walaupun urutan yang tertulis adalah bersih tangan lalu murni hati, tapi sebenarnya yang lebih dulu terjadi adalah apa yang terjadi di dalam hati. Karena aslinya orang adalah apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan Tuhan menilai setiap kata-kata kita dan perkataan kita berdasarkan apa yang kita rasakan pada waktu mengucapkannya. Sebagaimana hati, begitulah orang itu. Sekalipun urutannya adalah bersih tangannya, lalu murni hatinya, tapi sebenarnya yang terlebih dahulu terjadi adalah apa yang terjadi di dalam hati orang. Saudara boleh berkata-kata manis kepada orang, tapi Tuhan menilai apa yang saudara rasakan ketika saudara mengucapkannya kepada sesama. Tuhan menilai hati orang. Kenapa hati yang murni sangat penting dan menjadi penentu
di hadapan Tuhan karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melihat lahiriah seperti yang dilihat oleh manusia. Tapi dia adalah Tuhan yang melihat hati. Kita seringkali menilai menurut penampilan. Kita lihat mobil bekas dari bodinya, bukan dari mesinnya. Kita lihat buku dari sampulnya bagus, bukan dari isinya. Kita melihat orang, saudaraku, dari penampilan fisiknya, bukan rohaninya atau spiritualnya, saudaraku. Tapi Tuhan menilai hati orang. Itulah sebabnya siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan? Adalah orang yang murni hatinya. Karena Tuhan menilai dan melihat sampai ke dalam hati orang. Pada waktu anak-anak Isai dikumpulkan, saudaraku, satu persatu berjalan melewati Samuel. Dengan gagah, dengan tampan, dengan penampilan yang terbaik mereka. Samuel hampir-hampir memilih Eliab yang tegak berdiri, yang cakep, saudaraku, yang tampan untuk dijadikan raja. Tapi Tuhan berkata, no, tidak. Tidak, jangan kau lihat wajahnya yang tampan, tinggi perawakannya, karena aku telah menolak dia. Kamu melihat Eliab, tapi aku memandang Daud. Aku memandang Daud. Kamu melihat rupa, tapi aku melihat apa yang ada di dalam hati orang. Itulah sebabnya hati yang murni adalah penentu di hadapan Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang dapat tahan berdiri selama-lamanya di hadapan Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya. Hanya orang yang murni hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang. Tidak ada ukuran yang bisa menilai atau mengukur hal-hal yang abstrak. Karena itu tidak kelihatan di dalam hati orang. Tidak bisa, saudaraku. Hanya Tuhan saja yang tahu. Manusia tidak bisa tahu, setan pun tidak bisa tahu, malaikat pun tidak bisa tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi bagaimanakah kita bisa menilai, orang bisa menilai kemurnian hati melalui ujian kehidupan. Kalau Tuhan pasti sudah tahu. Tetapi setiap kita tidak pernah bisa tahu. Setan pun tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tidak tahu, setan bukan maha tahu. Setan itu hanya menggoda, tengok-tengok bagaimana gejalanya, kira-kira arahnya kayak gini, dia tahu ini sudah masuk ini godaan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hati saudara. Tidak tahu, dia bukan maha tahu. Malaikat juga tidak tahu, manusia pun tidak bisa tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan bagaimanakah mengetahui kemurnian hati itu? Melalui ujian kehidupan. Harus melewati ujian demi ujian terhadap hati yang murni. Ujian terhadap integritas. Ujian terhadap apa yang ada di dalam hati orang. Kenapa Tuhan menciptakan pohon yang terlarang itu, saudara? Karena hati manusia harus diuji. Harus diuji, karena ujian adalah satu keharusan. Maka dibangunlah pohon yang terlarang. Karena ujian adalah mutlak harus, maka ular didatangkan untuk mencobai. Ujian adalah satu hal yang mutlak, satu hal yang harus. Karena itulah ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia juga dicobai. Karena itu adalah sesuatu yang harus, tidak ada pengecualian. Bahkan kepada anak Allah tidak ada hak istimewa, dia pun harus melewati ujian. Supaya diketahui bahwa Adam yang pertama masuk dalam pencobaan dan dia gagal. Tapi Adam yang terakhir, manusia yang terakhir yaitu Yesus Kristus, dia masuk dalam godaan itu dan dia menang. Dia menang, saudara. Dia menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian akan menunjukkan apa yang asli ada di dalam hati orang. Ananias dan Safira, mereka terlihat begitu murah hati.
Mereka dipuji-puji orang lain. Tapi sebentar kemudian mereka dihantarkan ke kuburan karena rupanya mereka mendustai Roh Kudus. Siapa yang tahu? Orang-orang memuji, orang-orang menghargai mereka. Tetapi Tuhan yang tahu. Dan mereka akhirnya putus nyawa mereka, saudaraku. Dan mereka digotong ke kuburan karena mereka telah mendustai Roh Kudus. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai hati. Sebab itu apa yang ada di dalam hati itu penentu di hadapan Tuhan. Seringkali bagi kita yang menentukan adalah penampilan fisik. Sebab itulah di mana-mana kalau orang itu agak cantik, agak tampan, agak cakep saudaraku, perlakuan kepadanya secara normalnya akan lebih spesial daripada orang yang biasa. Anak-anak yang biasa di dalam kelas ketika melakukan kesalahan yang sepele, diberikan teguran. Tapi anak-anak yang cantik, cakep, ada kelebihan, ada kekayaan, saudaraku, kadang-kadang banyak toleransinya. Kita memandang penampilan fisik, saudaraku, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati orang, saudaraku. Tuhan melihat hati orang. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yusuf setia kepada Tuhan ketika tidak ada satupun yang kelihatan masuk akal di dalam hidupnya. Dia tidak mampu mengaitkan mimpinya dengan keadaan realita yang sedang dia hadapi. Tapi Yusuf setia kepada Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah ujian terhadap kesetiaannya, ujian terhadap komitmennya, ujian terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Dan Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan memakai dia, saudaraku. Daud mengasihi Tuhan pada waktu tidak ada seorang pun yang melihat, memperhatikan ketika dia terus menerus setia dengan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan sementara dia membiarkan 2-3 ekor kambing domba makan kenyang, minum air di sungai mengalir, saudaraku, dia menaikkan pujian, penyembahan sepanjang hari tanpa ada yang memperhatikan, tanpa ada yang menilai, tanpa ada yang memuji dia, tanpa ada yang memberikan support kepadanya, saudaraku. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Tiap-tiap hari itu teruji, saudaraku, teruji. Bukan kata-kata makian, bukan kata-kata keluhan. Kenapa aku nasibku seperti ini? Kenapa aku tinggal di desa pedalaman yang seperti ini? Kenapa aku hanya dipercayakan oleh bapakku 2-3 ekor kambing domba? Dia tidak hidup dalam keluhan, dia hidup dalam pujian, penyembahan, pengagungan. Pada waktu tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan memuji, menghargai apa yang dia lakukan. Tetapi ujian itu terhadap hidupnya tiap-tiap hari terjadi dan Tuhan berkenan atas kehidupannya. Pada waktu Tuhan memberhentikan jabatan raja pada Saul, Tuhan berkata kepada raja ini, aku telah mendapatkan dia. Seorang yang berkenan di hatiku, siapakah dia? Daud. Daud dibicarakan Tuhan di hadapan raja. Daud dibicarakan Tuhan di kota besar, sementara Daud sedang ada di pedalaman tanpa mengetahui bahwa Tuhan sedang memikirkan dan juga membicarakan dia. Dia ada di pedalaman, saudaraku. Dia memuji menyembah Tuhan. Di ibu kota kerajaan itu, Tuhan memberhentikan Raja Saul. Dan Tuhan berkata, aku telah mendapatkan dia. Dia yang dimaksud, dia yang berkenan padaku yang dimaksud adalah Daud. Pada saat yang sama, ketika Tuhan membicarakan dia di tempat terhormat, ketika Tuhan membicarakan nama ini di hadapan orang nomor 1 di kerajaan itu, orang yang dibicarakan ini sama sekali tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa dia sedang dipikirkan, dia sedang dibicarakan oleh Tuhan di tempat terhormat. Luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan melihat kepada hati orang. Bagaimana membuktikan kemurnian hati itu, saudaraku?
melalui ujian kepada hati kita, ujian kepada hidup kita, melewati ujian. Ayub berkata, ketika dia mengadili aku di dalam api, maka aku akan muncul seperti emas. Itu yang harusnya menjadi komitmen kita. Ketika tangannya menekan aku dengan kuat dan keras, ketika dia menghantarkan mengadili aku di dalam api, biarlah aku keluar, muncul seperti emas. Jadi seperti apakah orang yang melewati ujian kemurnian hati ini? Seperti apakah orang yang akhirnya menjadi orang yang murni hatinya? Orang itu adalah orang yang hatinya tulus. Orang yang murni hatinya adalah yang teruji hatinya tulus, saudaraku. Hatinya tulus. Ada seorang konsulat di Filipina, saudaraku. Istrinya seorang Kristen, dia belum Kristen, saudaraku. Dia sering pergi dan pulang sampai jam 2 pagi baru sampai di rumah, saudara. Pergi berjudi, pergi dansa-dansa, pergi main-main sama wanita-wanita lain, saudaraku. Dan istrinya sama sekali tidak menyukai kebiasaan daripada suaminya ini. Tapi istrinya tidak banyak bicara, tidak banyak cerewet, tidak banyak berdebat. Dia selalu menunggunya pulang dengan menyediakan kopi, dia menyediakan roti atau snack, dan dia merapikan tempat tidur, saudaraku. Lalu ada tulisan di sana. Hampir tiap-tiap jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, saudaraku, dia lakukan itu. Ada kopi, ada snack, dan ada tulisan di sana, saudaraku. Maaf Pak, saya istirahat lebih dahulu. Karena saya perlu untuk bangun besok pagi-pagi untuk atur anak kita pergi ke sekolah. Silakan menikmati kopi dan roti yang saya sediakan. Hampir tiap hari seperti itu, saudaraku. Suaminya pergi berjudi, pulang jam 2 pagi, saudaraku, berdansa-dansa, saudaraku, bersama perempuan-perempuan yang lain. Hampir tiap hari ada kopi, ada roti, ada snack. Tempat tidur dibuat rapi, saudaraku, ada tulisan, maaf Pak, saya istirahat lebih dulu. Karena esok pagi-pagi saya harus bangun cepat untuk bisa menyiapkan anak-anak kita pergi sekolah. Silahkan makan dan minum roti dan kopi yang saya siapkan. Lama-kelamaan, dia pikir, kok begitu kali aku ini? Kok aku hidupnya seperti ini? Aku pergi judi, aku pergi dansa-dansa, aku pegang perempuan-perempuan lain. Sementara istriku begitu baik, begitu lembut, begitu bijaksana. Dia menjadi malu dan menyesal dengan dirinya sendiri. Inilah awal dari pertobatan. Ketika Tuhan menjumpakan dia dengan seorang penginjil yang membuat KKR beberapa malam, saudaraku, di kota itu. Dia ditugaskan di sana sebagai kepala untuk mengamankan jalannya momen atau event ini, saudaraku. Bukan sebagai orang yang mau datang, tapi orang yang ngurus-ngurus dari pihak pemerintah. Nah, pada waktu itu, saudaraku, hari lepas hari dia mengamankan orang supaya tertib jalannya, saudaraku. Pada hari terakhir ketika tantangan itu disampaikan, ada yang mau bertobat, ada yang berjudi di sini. Saudaraku, orang itu kalau suruh ngaku dosa, menurut hukum, saudaraku ya, kalau ada yang mungkin polisi dan sebagainya, untuk ngorek orang ngaku dosa itu sangat susah. Kadang-kadang harus dipukul, dikasih listrik baru ngaku. Saking sakitnya. Tapi kalau Tuhan sudah melawan orang, saudaraku, di sini ada yang berjudi, ada yang main perempuan, orang satu persatu mulai jatuh. Termasuk dia, saudara. Dalam KKR itu ada tantangan itu, dan akhirnya dia bertobat dan memberi dirinya untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, kasih yang tulus, yang murni dari istri ini membuat dan menghantarkan suaminya yang keras bertobat terima Tuhan Yesus, menjadi jalan buat suaminya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Satu orang di dalam rumah ini yaitu istrinya, yang memberikan kesaksian karena murni hatinya cinta Tuhan, cinta suami, tulus mengasihi, sungguh-sungguh memperjuangkannya. Bukan dengan cerewetnya, dengan debatnya, saudaraku, tetapi dengan ketulusan hatinya.
itulah yang menjadi pembuka jalan bagi suaminya yang keras memberi diri bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya suaminya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan dan membuka sekolah Alkitab, menjadi rektor di sebuah universitas. Luar biasa sekali. Hati yang murni adalah hati yang tulus, sehingga mendatangkan perkenanan atas Tuhan, atas dirinya, dan memenangkan hati orang yang keras. Jadi ibu-ibu, kalau saudara ingin memenangkan hati suamimu, Alkitab katakan bukan dengan perhiasan, bukan dengan rambut yang dekapang-kapang, tapi dengan manusia batinia yang terus diperbaharui. Sehingga dengan demikian engkau bisa memenangkan suamimu. Ibu-ibu yang percaya sama-sama katakan, amin. Ini saudaraku. Kalau suamimu kayaknya ada teman tapi mesra di luar sana, saudaraku. Dan saudara mencurigai, tahu-tahu dia pulang, saudaraku. Saudara cereweti, dia akan pikir kayaknya yang di sana yang betul ini. Sampai di sini kok, kayaknya di sana yang benar. Tidak pernah saya diperlakukan begitu. Kalaupun tidak ada teman tapi mesra, lebih baik saya tinggal di suatu rumah. Lama-lama tinggal di suatu rumah, dilihat juga ada Betseba di sana, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Menangkan hati suami dengan kemurnian hati. Menangkan hati Tuhan dengan kemurnian hati. Ketulusan, apa artinya? Hati yang murni, hati yang tulus. Sama-sama katakan hati yang murni adalah hati yang tulus. Seperti apakah orang yang hatinya murni? Yang kedua, orang yang hatinya murni adalah orang yang hatinya jujur, saudaraku. Oleh sebab itu jangan terburu-buru buat janji, saudaraku. Karena janji itu adalah sesuatu yang serius, baik pada orang maupun pada Tuhan. Janji pernikahan artinya menjalani hidup sampai akhir hayat bersama dengan pasangan kita. Ini sesuatu yang serius. Janji dalam bisnis harus dipenuhi walaupun harus rugi. Janji adalah sesuatu yang serius. Kalau saudara berjanji, saudara harus sungguh-sungguh melaksanakannya. Sungguh-sungguh melaksanakan, walaupun rugi, itulah integritas. Orang yang jujur mendatangkan kepercayaan kepada Tuhan, mendatangkan kepercayaan kepada sesamanya. Kalau saudara berjanji, saudaraku, jangan saudara telan kembali air ludah itu atau perkataan itu, saudaraku. Karena Tuhan pun memperhatikan tiap-tiap detail janji kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan buru-buru mengucapkan nazarmu di hadapan Tuhan. Kalau kau berkata begini, kamu harus penuhi itu. Kau harus penuhi itu. Sebab itulah Tuhan tidak mau kita bersumpah. Karena apa? Sekali kita bilang Tuhan pegang. Tuhan pegang, saudara. Janji itu adalah sesuatu yang diperhatikan oleh Allah. Dan Tuhan sangat memperhatikan kejujuran orang. Dan memberkati orang yang jujur. Orang yang bisa dipercaya, Tuhan memberkati orang. Walaupun dia harus menderita kerugian akibat memenuhi janjinya. Ada satu keluarga yang malam-malam datang ke rumah seorang pendeta, saudara. Dia datang malam-malam, dan dia nangis-nangis suami istri, dia bilang begini, saudaraku, Pak Pendeta, bagaimana ini Pak Pendeta? Hancur hidup kami. Rumah, pabrik, gudang kami Pak Pendeta, gudang tekstil kami terbakar Pak Pendeta. Padahal minggu yang lalu baru masuk Pak Pendeta. Puluhan gulungan tekstil baru masuk, semua itu modal kami Pak. Terbakar, kami sudah buka pintu, udah tidak ada lagi. Semua habis. Kami tidak punya masa depan lagi. Kami nggak punya masa depan lagi. Lalu Pak Pendeta ini berkata, kalau engkau jujur dalam bekerja, kalau engkau tidak nipu orang, kalau engkau jujur dalam bekerja, nggak tipu-tipu orang, maka Tuhan akan buka jalan lagi kepadamu. Dan kita berdoa pada Tuhan dengan cara Tuhan. Ketika didoakan saudaraku, betul saudaraku, sebulan kemudian suami istri datang kembali dan berterima kasih. Dia bilang begini, Pak, betul Pak. Betul Pak, saya tidak pernah cerita-cerita tentang kesusahan saya sama orang. Tapi orang yang melihat keadaan saya satu-satu datang.
mereka menawarkan pinjaman kepada saya. Pelanggan-pelanggan saya menawarkan pinjaman kepada saya. Sehingga saya sudah bisa mulai dagang kembali, Pak. Saya sudah mulai buka toko lagi. Saudaraku, kepercayaan orang lain atas kejujuran kita itu seperti nyawa kedua buat kita. Nyawa kedua, nyawa pertama ini. Nyawa kedua adalah kepercayaan orang terhadap kejujuran kita. Kalau kita jujur, hati kita murni, kita jujur, diberkati Tuhan, diberkati dipercaya sesama. Keadaan kita habis, tapi orang percaya sama kita, itu seperti hidup kedua. Itu seperti nyawa kedua buat kita. Hati yang murni adalah hati yang jujur. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, seperti apakah hati yang murni itu? Hati yang murni ini adalah hati yang rela. Rela. Ada seorang gadis cacat, saudaraku. Di satu gereja ada sebuah kebiasaan pada waktu dulu, orang itu kalau kasih persembahan, maju ke meja depan, lalu kasih persembahan, nampak sama orang. Satu persatu orang datang ke depan, saudaraku, dan memberi persembahan, diantaranya adalah gadis yang cacat ini. Dengan tertati-tati dia maju ke depan, dia buka cincinnya, dan dia letakkan di sana. Orang-orang melihatnya. Lalu usher diutus untuk memanggil dia ke ruangan Pak Pendeta, dan Pak Pendeta berkata, kami sudah melihat apa yang kau lakukan, begitu baik, begitu mulia. Tapi beberapa hamba Tuhan, majelis, jemaat sudah bilang sama saya, bukankah gereja dan pendeta sudah cukup keuangannya? Kita merasa tidak layak, tidak pantas menerima persembahan dari seorang gadis cacat yang seperti ini. Itulah sebabnya kami manggil engkau dan kami hendak mengembalikan cincinmu. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu yang kau lakukan. Aku memberikan cincinku ini bukan untuk kamu, tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bukan soal kamu sudah cukup atau tidak. Aku mempersembahkannya kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang luar biasanya. Mengejut sekali, saudara, mengejutkan sekali. Oleh pendeta itu. Mau dikembalikan, seperkataannya mengejutkan sekali. Ini menunjukkan kemurnian hatinya. Ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap kejujuran, bahkan ujian terhadap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk kamu, bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan. Bukan, aku memberikannya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau hati orang itu murni atau rela, berkorban pun enggak rasa jadi korban. Sakit pun tidak rasa sakit. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita karena mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pelihara hati kita dan motivasi kita semurni mungkin. Karena hati yang murni hanya menyenangkan dan mengasihi Tuhan saja, tidak ada motivasi yang lain, itulah yang bisa membuat kita naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Itulah yang membuat pengurapan itu bekerja atas kita. Itulah yang memberi kekuatan bagi kita untuk melayani dan memberitakan Injil, saudaraku. Hati yang murni, gak ada yang lain. Hati yang murni, sebab itu jaga hati kita semurni mungkin. Semurni mungkin. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari perhatikan setiap hati kita. Apakah hati kita betul-betul murni? Biarlah kita menguji hati kita sebelum Tuhan sendiri yang menguji diri kita. Biarlah kita berperkara dengan diri kita sendiri sebelum Tuhan yang menguji hati kita. Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan? Kalau ada di antara hati kita
ada beberapa dosa yang menggelapkan hati saudara. Ada dendam, mungkin saudara, ada kepahitan, ada luka, mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi, atau beberapa dosa yang masih saudara lakukan menggelapkan hati saudara. Siapakah yang layak dapat berdiri di hadapan Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya. Jikalau engkau menghadapi hatimu digelapkan oleh dosa-dosa itu, jangan malu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang dan mau bertobat di hadapannya. Mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan, menyucikan dia kembali di hadapan Tuhan. Asalkan dia sungguh-sungguh mau meninggalkan setiap dosa-dosa itu. Kalau itu engkau, mari engkau berbicara kepada Tuhan. Mohonkan pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu berbicara kepada setiap hati kami. Sehingga kami semuanya Tuhan, sungguh-sungguh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau kembalikan kemurnian hati itu ada kembali di dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu, bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami terus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah, baik yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah-rumah. Dan marilah kita hari ini juga mempersiapkan diri kita dengan hati yang murni untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang telah kita terima atau kita siapkan dari rumah kita, maupun juga kita hadir memasuki gereja tadi, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, segala sesuatunya yang Tuhan berikan bagi kami di dalam perjamuan kudus ini. Persekutuan kami dengan Tuhan, biarlah terus terjaga sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa, dengan hati yang terus terjaga dan memeriksa diri kami masing-masing. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita periksa lagi hati kita. Kalau ada yang masih terganjal dengan dosa, segera kita minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus kita, sambil mengangkat roti ini, kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan tersedia
Mari kita sambil sembah Tuhan. Koralabasyanda karalabasando. Ya ralabasande ralamasando. Ya ralabasande. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasando. Haleluya. Ya ralabasando. Ya ralabasikara karalabasando. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang bisa kami lakukan bersama-sama di hari yang dikhususkan ini ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, semuanya pulih, semuanya sehat, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga rumah-rumah yang ada ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kami peroleh di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini juga kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama-sama untuk membacakan Mazmur 91. Mari saudara silakan duduk kembali. Yang ada di gereja, kita akan bacakan Mazmur 91. Dan mari kita antusias membacanya karena ini adalah firman yang menjamin kehidupan kita, ya, pemeliharaan Tuhan yang bisa terjadi atas hidup kita sebagai orang yang percaya. Baik, mari kita akan baca sama-sama 1-3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan hendakkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkan dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita bersama-sama juga akan mempersiapkan persembahan kita. Dan mari saudara berikan dengan hati, ya, dengan kerelaan
saudara, walaupun kita percaya dalam situasi keadaan apapun juga, kita masih beroleh kesempatan juga untuk bisa menerima anugerah Tuhan, untuk bisa memberi persembahan. Mari kita lakukan dengan hati yang Tuhan, terima kasih juga untuk tangan-tangan yang telah memberi ini, berkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang spesial ya Tuhan, agar mereka bisa menikmati tuaian daripada apa yang mereka tabur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ibadah kita di hari Minggu ini, mari saudara, saya mau tetap berdoa buat saudara, semuanya dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidup mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetap jaga protokol kesehatan, salam semangat, dan selamat menikmati hari-hari ke depan di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita katakan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal.
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.